Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil Islam wa taufiqihi wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah ala kulli hal, wastaghfirullah min kulli dhanbin 'adzim wa atubu ilaih. Bismillah ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah ma sya'allah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillah ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu serta jamaah secara keseluruhan di Masjid Al-Ukhuwah, pada malam hari ini mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmatnya lah hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala berada di tempat yang mulia ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menjadi asbab, menjadi wasilah, menjadi perantara akan hadirnya hidayah yang kita terima pada hari ini. Kita mendapatkan nikmat Islam, kita mendapatkan nikmat iman, kita mendapatkan nikmat ihsan, tidak lain dan tidak bukan melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibawa oleh para sahabat-sahabat beliau, dibawa oleh para tabi'in, lalu diikuti oleh tabi'in, dilanjutkan oleh para ulama, selanjutnya sampai kepada kita hari ini, hingga kita menikmati namanya iman, Islam, dan ihsan itu sendiri. Bapak, Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam Ramadan yang mulia ini tentu kita harus menyadari 10 terakhir di bulan Ramadan sebagai orang yang menikmati fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala yang namanya bulan penuh maghfirah, penuh rahmah, itu hadir pada kita hari ini. Apa saja yang harus kita upayakan, hal-hal apa saja yang itu menjadi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di terakhir bulan Ramadan memaksimalkan waktu iktikafnya di masjid, bahkan seolah-olah tidak mengenal istrinya. Nah, ketika iktikaf ini adalah salah satu ibadah yang ditekankan di 10 terakhir, terutama adalah di waktu-waktu ganjilnya. Mengapa iktikaf diutamakan? Sebenarnya iktikaf itu kapan saja. Nanti iktikaf menurut indal ulama beragam caranya. Ada Imam Malik mengatakan bahwa minimal iktikaf harus sehari semalam. Tapi kalau indah Imam Syafi'i, asal dia niat masuk masjid, nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala,
lebih waktunya daripada tumakninah, artinya lebih daripada membaca subhanallah alhamdulillah atau subhanallah wa bihamdi, lebih daripada itu bisa disebut i'tikaf. Ulama yang lain mengatakan bahwa i'tikaf bagi seorang perempuan boleh saja di tempat-tempat yang biasa untuk sholat. Ini yang ditekankan pada 10 terakhir bulan Ramadan. Nah tentu ada apa di 10 terakhir bulan Ramadan itu sehingga Rasulullah SAW senantiasa beriktikaf, berdiam diri di masjid. Untuk apa itu beliau melakukan itu? Karena ada namanya Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini di mana yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW diceritakan oleh sahabat beliau, namanya dari sahabat beliau bukan hanya manusia saja, Jibril alaihissalam menceritakan tentang kisah umat-umat terdahulu dalam bentuk ibadahnya. Umat terdahulu ada yang sujudnya saja sebanyak atau selama 1000 bulan. Ada yang jihadnya saja 1000 bulan. Begitu juga ada yang melakukan ketaatan-ketaatan yang lain lamanya 1000 bulan. Dalam hati kecilnya baginda Nabi Muhammad SAW terbetik bagaimana umatku, umat-umat terdahulu usianya panjang-panjang, umat-umat terdahulu waktunya sangat luas, sangat luang. Bagaimana dengan umatku? Rasulullah ketika diceritai oleh Sayyidina Jibril alaihissalam, dalam hatinya terbetik mengingat umatnya yang usianya pendek-pendek, ada 60 sampai 70 tahun hingga yang 80 tahun jarang. Bagaimana dia akan bisa menandingi umat-umat terdahulu yang ibadahnya sangat dahsyat sekali dari sisi durasi lamanya. Nah, disitulah nanti ada namanya surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna sesungguhnya kami dimaksudnya adalah Allah. Anzalnahu fi lailatul qadr, telah menurunkannya. Menurunkannya apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr, menurunkan Al-Qur'an maksudnya. Ini masih sambung dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ini yang menandakan bahwa Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Ada kata Allah menurunkannya Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Untuk apa? Ada apa di dalam malam Lailatul Qadar itu? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Malam diputuskannya satu derajat manusia mulia di sisi Allah atau dia hina di sisi Allah. Malam diangkatnya berlipat-lipat pahala bagi manusia, bagi hamba yang mau menjalankan ketaatan kepada Allah, yang itu seperti 1000 bulan atau 83 tahun. 83 tahun kalau dalam melaksanakan
ketaatan di Lailatul Qadar sama, bahkan lebihnya bisa lebih sebulan, bisa lebih setahun, bisa lebih 2 tahun, terserah Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam tersebut diturunkan malaikat ruh. Ada para mufassir menyebutnya ruh ini adalah malaikat Jibril beserta dengan malaikat-malaikat yang lain yang itu hadir pada malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Atas izin Allah, malaikat Jibril itu hadir ke langit dunia, nanti menyalami, salamun hiya hatta matla'il fajr, memberikan salam, memberikan ucapan selamat, Anda diampuni, selamat Anda ditingkatkan derajatnya, selamat Anda mendapatkan Lailatul Qadar, selamat Anda diterima tobatnya, selamat Anda mendapatkan beragam kebaikan-kebaikan, janji-janji di akhirat, doa-doa Anda diterima, selamat ibadah Anda diterima pada malam hari ini. Manusia yang mendapatkan salamnya dari malaikat Jibril ini memiliki beberapa tanda. Jadi tandanya adalah hatinya menjadi lembut, hatinya mudah menangis, dia mengalami perasaan bahagia sampai pagi harinya. Ini manusia-manusia yang alhamdulillah dia menjemput atau mengalami menerima yang namanya Lailatul Qadar. Karena Rasulullah SAW memikirkan bagaimana umatnya yang usianya pendek-pendek, meskipun di dalam ibadah-ibadah keseharian 1 kali dibalas 10 lipat kali, tapi pada malam Lailatul Qadar ini dibalas sebagaimana 1000 bulan. Jangan sampai Bapak dan Ibu semuanya kita melalaikan dan melupakan waktu-waktu yang sempit, tinggal berapa hari ini, lalu kita tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, atau malah manusia yang enggan atau ditolak oleh Ramadan, sehingga ini mengakibatkan kerugian kelak di akhirat bagi kita tentunya. Semoga di malam terakhir di bulan Ramadan ini kita memaksimalkan dan meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena Allah, bahwa adanya Lailatul Qadar yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan menjadi motivasi kita agar kita berhati-hati dan mewaspadai bagaimana bulan Ramadan ini harus kita muhasabahi, kita hitung sedemikian rupa. Begitu juga ada keridhonya Allah yang selalu disembunyikan oleh Allah. Ini tidak lain dan tidak bukan di ketaatan yang mana kita lakukan sehingga Allah ridho kepada kita. Begitu juga ajal kita yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa tidak pernah merasa putus asa dan kita selalu rojak dan pengharapan baik kepada Allah. Tentunya apa-apa yang dirahasiakan oleh Allah memiliki hikmah yang kita tentu harus mengetahuinya. Di antaranya adalah bagaimana kita harus waspada, kita harus teliti, kita harus benar-benar memperhitungkannya sedemikian rupa. Tidak lain dan tidak bukan bahwa itu adalah fasilitas yang diberikan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memikirkan kita, memikirkan umatnya. Nah, kita yang dipikirkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan waktu saja di dunia, namun hingga di akhirat kelak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memikirkan umatnya kelak. Semoga kita senantiasa mendapatkan
syafaatul uzma, dengan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tentu dengan mengindahkan segala perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala, juga sabda-sabda dari baginda Nabi Muhammad SAW, agar kita memperoleh dan menjadi manusia yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni tujuan daripada ibadah puasa la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi yang takwa, pribadi yang taat kepada Allah, menjauhi apa-apa yang dilarangnya, dikarenakan bahwa ketakwaan ini adalah menjadi modal kelak ketika kita dibangkitkan di yaumil mahsyar nantinya. Demikian pada malam hari ini sebagai kultum, semoga di waktu-waktu akhir 10 Ramadan ini kita bisa meningkatkan keimanan, meningkatkan segala macam rutinitas ibadah kita kepada Allah, dan memaksimalkan bahwa ridhonya Allah lah yang kita cari. Tentu kita tidak melupakan bagaimana kebaikan-kebaikan baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita. Kita harus menjawabnya, kita harus mensyukurinya, kita harus mengingatnya, bahwa dengan cara memaksimalkan dan menghargai adanya bulan Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan yang nantinya kelak adalah demi kebaikan kita menjadi pribadi yang takwa, pribadi yang selalu mendapatkan apa takwa itu, mendapatkan bisa memaafkan orang lain, bisa menahan